Bab 1081. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Penutupan pegunungan Taihang berarti banyak prajurit manusia kehilangan kesempatan untuk merebut kesempatan, yang membuat sejumlah besar prajurit marah dan memilih untuk bertarung untuk mendaki gunung. Namun, tanpa kecuali, ada 19 penjaga monster dan warcraft. Seluruh pegunungan Taihang sekoko emas, dan prajurit manusia tidak dapat memasukinya sama sekali. Ada beberapa prajurit yang mendaki gunung, tetapi hasilnya benar-benar seperti yang diklaim sebelumnya. Pendaki itu tewas. Dalam hal ini, untuk seluruh dunia seni bela diri tingkat bawah, pola kekuatan terbagi lagi. Selain beberapa kota penting, ada kekuatan kelas 1 seperti Sekte Dewa Salju, Kuildan dan Akademi Kuntul, serta 2 orang suci utama dan orang suci lainnya, yang keberadaannya sejajar dengan keluarga kuno. Selain itu, ada kemerdekaan pegunungan Taihang. Raja Monyet menyatukan seluruh pegunungan Taihang dan secara langsung menempati semua pegunungan Taihang. Tidak ada prajurit manusia yang diizinkan masuk. Dapat dikatakan bahwa gunung itu benar-benar tertutup. Pada saat yang sama, nama Paviliun Berat Sihir telah menyebar ke seluruh dunia seni bela diri. Paviliun Sihir Berat adalah pasukan teratas yang dijaga oleh Raja Kera, Rubah Jiutian, dan 3 iblis. Itu telah menjadi kekuatan yang dapat dibandingkan dengan kekuatan Sekte Dewa Salju, Kuildan, dan Akademi Kuntul, mengguncang seluruh tingkat bawah. Di dunia luar, banyak seniman bela diri ingin memasuki pegunungan Taihang untuk mencari peluang, tetapi setelah itu, mereka benar-benar kehilangan kesempatan, yang tidak diragukan lagi membuat marah banyak seniman bela diri di dunia seni bela diri. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri berkumpul bersama. Pada suatu waktu, ada lebih dari 1.000 orang. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan mengaku menyerang paviliun sihir di pegunungan Taihang. Kam yang perkasa segera berkumpul dan pergi ke pegunungan Taihang untuk bertarung. Tapi, ketika sebuah tongkat dipukul, lebih dari 1.000 seniman bela diri terbunuh secara langsung dan berlumuran darah di kaki pegunungan Taihang. Sejauh ini, tidak ada yang berani menyerbu pegunungan Taihang tanpa izin, dan paviliun sihir juga berdiri kokoh di tingkat bawah, dan tidak ada yang berani menyinggung. Bahkan ada prajurit manusia yang ingin bergabung dengan paviliun sihir, tetapi mereka langsung ditolak. Karena paviliun sihir hanya menerima monster dan warcraft tersebut. Dengan munculnya dunia kemakmuran, banyak iblis dan warcraft telah berubah menjadi bentuk manusia, dan paviliun sihir adalah kekuatan mereka. Untuk sementara waktu, di tingkat yang lebih rendah, ada monster dan warcraft di banyak gunung yang aneh. Mereka mengikuti praktik paviliun sihir dan mengumumkan pembentukan pasukan, mencoba untuk membandingkan dengan kekuatan yang dibentuk oleh prajurit manusia. Di dunia yang makmur ini, seluruh dunia bela diri tingkat rendah telah mengalami perubahan menyeluruh. Dunia ini adalah koeksistensi seni bela diri manusia sejati dan monster serta warcraft. Suling melintasi pegunungan Sichuan dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia luar. Tentu saja, ada juga pasukan yang dibentuk oleh monster dan warcraft yang sesuai di pegunungan Sichuan, yang disebut Aliansi Darah Sichuan, di mana ada iblis besar dan panglima perang, yang luar biasa. Pegunungan Sichuan membentang dari utara ke selatan, dengan pasang surut yang terus-menerus. Pemujaan Agung dan Cheng dan yang lainnya melintasinya, melacak jejak suling sepanjang jalan. Malam berangsur-angsur mereda, dan sentuhan sinar matahari bersinar di antara pegunungan dan hutan. Suling telah melewati sebagian besar pegunungan Sichuan. Pemujaan Agung, dan Cheng dan yang lainnya mengejar sepanjang jalan, dan akhirnya menemukan jejak Suling melalui lembah. Persembahan dan Cheng terhalang di lembah. Dia memimpin 10 seniman bela diri untuk mencegat Suling di sini. Menurut pengamatannya, lembah ini adalah satu-satunya jalan melalui pegunungan Sichuan ke daerah tempat Sekte Dewa Salju berada. Suling, jika kau ingin memikirkan Sekte Dewa Darah, kau harus melewati tempat ini. Benar saja, seperti yang diharapkan oleh pengorbanan kedua, Suling berlari kencang sepanjang jalan dan kebetulan tiba di mulut lembah. Pengorbanan kedua membawa orang untuk mencegat. Melihat serangan Suling yang ganas, pengorbanan kedua tampak sangat berubah. Dia terluka ketika melawan Mei Changchuan sebelumnya, tetapi setelah meminum obat harta karun, luka fisiknya pada dasarnya telah pulih sepenuhnya, dan sekarang dia berada dalam kondisi puncak. Kekuatan Suling tidak buruk. Dia telah melihat ini sebelumnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi serangan ganas Suling,
dia tidak berani meremehkannya. Dua penyembah segera menyerbu dan berteriak, bunuh orang ini bersama-sama. Ada 12 seniman bela diri yang mencegat lembah dengan 2 persembahan. Yang terburuk juga merupakan seniman bela diri super yang telah mencapai 7 tingkat alam setengah dewa, dan 3 lainnya telah mencapai alam dewa sejati. Dengan kata lain, di antara seniman bela diri yang mencegat suling di mulut lembah, ditambah 2 persembahan, total 4 orang mencapai alam dewa sejati. Pertempuran ini bisa disebut masalah besar. Ketika dia sudah dekat dengan lembah Chuanshan, Suling sudah menyadari adanya intersepsi dari kedua penyembah itu, tetapi ini adalah satu-satunya tempat yang harus dia lewati, dan dia sama sekali tidak bisa menghindarinya. Hehe, tampaknya beberapa dari orang-orang ini punya otak dan tahu satu-satunya cara untuk mencegatku tepat di depan. Namun, agak aneh bahwa semut-semut dan tikus-tikus ini ingin menghentikanku. Suling tidak dapat menahan tawa. Ia ingin pergi ke Sekte Dewa Darah. Lembah ini benar-benar harus dilewati. Pemujaan kedua kota dan adalah pilihan terbaik untuk mencegat di sini. Namun, sekali lagi, bagi Suling, itu hanyalah kematian. Tatapan mata Suling tiba-tiba tenggelam, tatapannya setajam pisau, dan ada pedang dingin setinggi 3 kaki di tangannya. Ada cahaya pedang di sekujur tubuhnya. Ia bergegas keluar dan bergegas menuju lembah gunung. Bahkan jika ia melihat pengorbanan kedua dan yang lainnya mencegat di mulut lembah, ia tidak melambat sama sekali. Pada saat ini, seluruh pribadi Suling tampaknya menjelma menjadi cangkang. Seluruh tubuhnya meledak menjadi kekuatan yang kuat dan mendominasi. Pemuja kedua dan yang lainnya menatap Suling dan berteriak dengan marah, bunuh dia. Untuk sesaat, termasuk 2 persembahan, 13 seniman bela diri menembak pada saat yang sama. Guntur berarti segalanya, dan mereka langsung menyerang Suling. Alis Suling sedikit bergetar, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik beberapa senyum menghina di sudut mulutnya. Jika ketiga persembahan itu dikumpulkan bersama, ditambah lebih dari selusin dewa sejati dan seni bela diri, barisan ini mungkin sangat menindas Suling, tetapi dengan pertempuran di depannya, Suling tidak memperhatikannya untuk saat ini. Keempat seniman bela diri dewa sejati, bersama dengan 9 seniman bela diri semi-dewa, pasti sangat takut gemetar jika mereka adalah seniman bela diri dewa sejati biasa. Tetapi Suling tidak takut. Saat ini, kecepatan Suling tidak berkurang semenit pun. Pedang dingin setinggi 3 kaki di tangannya bergerak mengikuti angin, dan cahaya pedang mengalir ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang dan menusuk ke 13 seniman bela diri. Pada saat yang hampir bersamaan, ke-13 prajurit mengembangkan metode harta karun mereka sendiri secara ekstrim, dan meraung dengan marah satu demi satu. Para prajurit ini tampaknya putus asa untuk membunuh Suling. Satu-satunya tujuan mereka adalah memenggal kepala Suling. Boom, boom, 13 seniman bela diri bergandengan tangan untuk menyerang, hanya mendengarkan suara, zila, langsung merobek ruang di sekitarnya, dan retakan yang menakutkan muncul di ruang tersebut. Energi yang besar dan agung berkumpul di satu tempat, menghancurkan keruntuhan dan depresi seluruh ruang. Tapi, pada saat inilah pedang yang tajam dan tak terbatas berarti bahwa suara, adalah energi kuat yang langsung menusuk 13 seniman bela diri daripada berkumpul bersama. Bang-bang, ketika energi yang dikumpulkan oleh 13 prajurit itu tertusuk, ada suara ledakan tajam di ruang angkasa, dan ke-13 prajurit itu langsung dikejutkan oleh energi yang dihasilkan oleh ledakan itu. Pemujaan dan Cheng Er tampak ketakutan, sedikit darah memudar dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat. Dia menatap Suling. Pada saat ini, sosok Suling menghilang dalam pandangannya. Pada saat berikutnya, sosok Suling datang kepadanya dalam sekejap, dan kemudian ada pedang tepat di lehernya. Seluruh prosesnya tajam dan bersih tanpa sedikit pun kesalahan. Pemujaan dan Cheng Er tidak pernah bermimpi bahwa dia akan memimpin 12 prajurit untuk mencegat Suling dan langsung dipatahkan oleh Suling. Selain itu, dia meninggal dalam kekacauan. Seluruh orang itu bahkan tidak menyadarinya. Kemudian kepalanya, gululu, dan jatuh ke tanah dengan darah. Pada saat kepalanya jatuh ke tanah, persembahan dan Cheng kedua bahkan sadar. Matanya penuh dengan darah dan amarah. Dia menatap Suling dan meraung, Suling, kamu akan mati hari ini. Sampai dia menyelesaikan kalimat ini, persembahan dan Cheng kedua benar-benar jatuh, ingin membunuhku. Hehe, kau tidak punya kesempatan. Mata Suling tiba-tiba tenggelam, dan api hitam menyala di telapak tangan kanannya.
Kemudian Suling mendorong api itu keluar dari tangannya dan jatuh ke mayat tanpa kepala yang diabadikan di Danceng 2. Boom! Api hitam itu langsung membakar tubuh kedua persembahan itu dan membakarnya menjadi abu. Setelah semua ini, Suling menatap 12 seniman bela diri lainnya yang terluka olehnya. Matanya sangat dingin, seperti menatap mayat, tanpa sedikit pun emosi. Kau seharusnya senang bahwa setidaknya kau memiliki kesempatan lagi, kata Suling acuh tak acuh. Kedua belas prajurit itu gemetar. Apa yang terjadi tadi begitu mengejutkan sehingga bahkan sekarang, mereka masih merasakan jantung berdebar-debar. Suling melawan semua cara ke-13 dari mereka dengan satu pukulan. Sekarang bahkan dua orang kuat yang menyembah alam dewa sejati tingkat tinggi dibunuh oleh Suling. Bagaimana mereka bisa melawan Suling? Mereka tahu betul bahwa dalam perang hari ini, mereka harus kembali dan mati. Tidak ada pilihan, bunuh. Kedua belas seniman bela diri itu tampak sedih dan garang, memandang kematian seperti rumah, dan meraung. Baiklah, aku punya sedikit keberanian. Suling mengangguk sedikit. Kedua belas prajurit itu tidak memilih untuk melarikan diri. Itu juga sedikit keberanian. Jika mereka tidak bertekad untuk memburu Suling, Suling benar-benar berencana untuk membiarkan mereka pergi. Tapi sekarang, mereka semua akan mati. Karena kesalahan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Kedua belas seniman bela diri itu datang dalam serangan yang hebat, terbungkus dalam ki misterius yang kuat tak berujung, mengangkat lapisan aliran udara energi, dan menghadapi Suling. Mereka sudah menganggap kematian sebagai rumah, karena mereka benar-benar tidak punya pilihan. Beri kamu waktu yang baik. Suling tersenyum, tubuhnya meledak, dan tulang-tulangnya bergetar hebat. Segera setelah itu, serangkaian garis susunan muncul, dan energi intimidasi langsung diberkati pada tubuh Suling. Ikuti dengan seksama, pedang Suling. Tebas dengan pedang dan tebas di udara. Bilah yang tajam dan tak terbatas itu dipotong sepanjang arah yang ditunjukkan oleh pedang panjang Suling. Itu tak tertahankan, seperti bambu yang patah dan langsung menebas tubuh kedua belas pendekar itu. Pedang yang dahsyat itu langsung menyapu dan menelan kedua belas pendekar itu. Terdengar suara gemuruh yang menyayat hati, dan sesaat kemudian, terjadi keheningan. Suling tahu bahwa kedua belas pendekar itu tercabik-cabik oleh pedang itu dan langsung terbunuh. Tidak ada peluang untuk selamat. Melihat mayat-mayat yang tergeletak di lembah, Suling tidak dapat menahan tawa getirnya. Pertarungan tadi disaksikan oleh orang-orang yang sudah lama berada di sini. Su sudah meninggalkan kota Sichuan. Apa yang terjadi di sini tidak menghancurkan kota Sichuan dan tidak ada hubungannya dengan kota Sichuan. Kau terus mengikuti Su. Aku tidak tahu apa maksudmu. Persepsi Suling begitu kuat sehingga meskipun Mei Changchuan dan yang lainnya telah lama tidak aktif dan menekan momentum mereka, mereka ditemukan oleh Suling untuk pertama kalinya. Namun, Mei Changchuan dan yang lainnya bukanlah musuh Suling. Oleh karena itu, Suling tidak mengungkap mereka di tempat, tetapi memilih untuk membunuh Danceng 2 dan yang lainnya sebelum mengungkap Mei Changchuan. Bersembunyi dalam kegelapan dan mendengarkan apa yang dikatakan Suling, Mei Changchuan segera tersenyum dan berjalan keluar. Kelima penyembah itu masih tidak aktif dalam kegelapan dan tidak mengikuti Mei Changchuan untuk menemui Suling. Tentu saja, inilah yang dimaksud Mei Changchuan. Mei Changchuan ramping dan tampan. Di usianya, dia 2 tahun lebih tua dari Suling. Dia selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Saat ini, berdiri di depan Suling, dia berkata dengan tenang, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Tentu saja, dia ingin mengikutinya. Sekarang pertunjukannya sudah berakhir. Suling mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang kental. Ini belum berakhir. Mei Changchuan tersenyum senang dan berkata, lagi pula, kamu cukup terkenal di tingkat bawah dan juga dikenal sebagai jenius seni bela diri nomor 1. Apakah itu berarti selama aku mengalahkanmu, aku bisa naik ke puncak jenius seni bela diri nomor 1 di tingkat bawah? Semua nama palsu. Suling menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, datangnya dunia, berapa banyak bakat seni bela diri teratas yang belum muncul di depan umum. Su hanyalah yang disebut jenius nomor 1. Hehe, tidak masalah apakah itu yang disebut atau nyata. Mei Changchuan tersenyum lagi dan berkata dengan tenang, bahkan jika itu adalah nama palsu, itu juga membutuhkan kekuatan untuk diperjuangkan. Selain itu, dikatakan bahwa putra dari 2 orang suci agung telah dikalahkan di tanganmu, dan putra dari 2 orang suci agung itu mati dengan menyedihkan di tanganmu.
Itu sebelum dunia ini ada. Su Ling menyipitkan matanya. Mei Changchuan jelas berniat jahat dan mendatanginya. Saat ini, mata Su Ling setajam pisau dan berkata, jika kamu datang untuk mengobrol denganku, kurasa kamu bisa mengakhiri topik yang membosankan dan menjemukan ini sekarang. Aku ingin mencabut gelar jenius pertamamu. Mei Changchuan berkata dengan tenang, sambil menatap dirinya sendiri. Baiklah, oke, sekarang gelar jenius pertama adalah milikmu. Su Ling mengangguk. Tanpa ragu, dia berkata langsung, Su memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia pergi dulu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su Ling berbalik dan ingin meninggalkan lembah, tetapi pada saat Su Ling berbalik, jejak dengan kekuatan yang kuat datang pada Su Ling. Kau bunuh diri. Tubuh Su Ling meledak. Tiba-tiba, pohon biru tua menyelimuti tubuh Su Ling. Dia tidak menghindarinya. Garis-garis di tulangnya memancarkan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan, yang membuat kekuatan Su Ling melonjak hingga ekstrim dalam sekejap. Boom! Jejak yang mengandung energi kuat itu mengenai tubuh Su Ling, tetapi ditangkal oleh lapisan energi di permukaan tubuh Su Ling. Adegan ini dilihat oleh 5 pemuja yang bersembunyi di kegelapan. Mereka semua tahu betapa kuatnya serangan Mei Changchuan. Bahkan seniman bela diri setingkat pemuja kedua kota dan terluka, tetapi Su Ling tidak menggerakkan Wen Xi dan bahkan tidak melawan. Dia hanya melawannya langsung di bawah perlindungan pohon biru tua. Ini luar biasa. Apakah ini kekuatan yang tercium oleh alam di balik tubuh? Luar biasa. Kedua orang ini jelas hanya berada di tahap awal Zhensheng, tetapi kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada yang berada di tahap awal Zhensheng. Bahkan pejuang Zhensheng tingkat tinggi tidak melawan kedua orang ini. Ya, aku tidak tahu apakah penguasa kota dapat mengalahkan Su Ling dalam perang ini. Meskipun Su Ling kuat, jangan lupa bahwa penguasa kota kita tidak lemah. Selain itu, kita berlima masih di sini, ditambah seniman bela diri dari Dancheng, itu lebih dari cukup untuk membunuh Su Ling kali ini. Kelima penyembah itu memiliki mata tajam dan semuanya menatap Su Ling dengan dingin. Tidak diragukan lagi, mereka berlima telah lama bertekad bahwa selama Mei Changchuan menunjukkan penurunan, mereka akan membantu Mei Changchuan dan mencoba membunuh Su Ling sesegera mungkin. Jika Mei Changchuan memiliki kekuatan untuk menghadapi Su Ling, biarkan Mei Changchuan membunuh Su Ling sendiri. Pada saat itu, Mei Changchuan akan menjadi jenius seni bela diri pertama di seluruh level bawah. Mei Changchuan selalu memiliki senyum di wajahnya. Melihat Su Ling menggunakan metode Suangu, dia tersenyum bahagia dan berkata, aku sendiri yang akan mengambil gelar jenius seni bela diri pertama darimu. Boom, boom, di antara gunung dan pepohonan, tubuh Mei Changchuan memancarkan cahaya hijau yang sangat menyilaukan. Ketika dia mengangkat tangan dan kakinya, dia mengendalikan pohon-pohon yang menjulang tinggi, memberi mereka kebijaksanaan, dan memberi mereka kekuatan yang kuat hingga ke lingkungan tertinggi. Dia mengendalikan semua ini dan membuat pohon-pohon itu menabrak Su Ling. Pada saat ini, berkumpul di sekitar Su Ling, sudah ada orang-orang pohon yang padat, dan mereka semua memiliki kekuatan alam tertinggi. Sebelumnya, Su Ling telah membunuh orang kuat tertinggi lebih dari 1000 orang di kota Lidu, tetapi Anda tahu, itu hanya 1000 orang, tetapi di sini ada pegunungan Sichuan dan pohon yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal ini, jika Anda ingin menggoda perlawanan, hampir tidak ada peluang untuk menang. Karena itu, wajah Su Ling menjadi semakin serius, dan persepsinya yang kuat telah menutupi semua sekelilingnya. Lebih dari 100 orang dari Dancheng juga datang dan tinggal di tempat persembunyian untuk menyaksikan perang. Mereka ingin duduk di tembok dan meraup keuntungan. Mengandalkan pertahanan mutlak tulang hitam pohon surga, Su Ling dengan mudah menahan serangan dari orang-orang pohon itu seperti telapak tangan terbalik, tetapi Su Ling tahu bahwa ini sama sekali bukan rencana jangka panjang. Dia harus memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Jika tidak, dia akan kalah. Setelah dikalahkan, para seniman bela diri dari Dancheng itu pasti akan membunuhnya. Su Ling telah memikirkan serangkaian reaksi ini berkali-kali dalam benaknya. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, dan matanya sangat tajam. Dia berteriak dengan marah, api neraka dunia bawah. Boom! Api hitam meledak keluar dari lautan udara Su Ling yang tak terbatas dan melilit tubuh Su Ling dalam sekejap. Pada saat ini, Su Ling tampak menjelma menjadi manusia yang terbakar, tetapi api di tubuhnya sama gelapnya dengan tinta. Tangan kanan Su Ling tiba-tiba terangkat, dan api hitam muncul di telapak tangannya. Dia tiba-tiba bergetar,
dan sejumlah besar ki misterius meledak dari telapak tangannya. Api hitam itu, berubah menjadi ular api yang panjang dan membakar ke arah manusia pohon. Mei Changchuan mengerutkan kening dan Su Ling terbakar, yang memang di luar dugaannya. Su Ling terkenal di luar negeri. Dia telah lama menyelidiki Su Ling. Namun, Su Ling memiliki api seperti itu, yang mengejutkannya. Hehe, apakah kamu ingin membakar gunung? Mei Changchuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Matanya penuh dengan ketidakpedulian. Dia tahu bahwa Su Ling mengorbankan api neraka untuk membakar orang-orang pohon dengan api itu. Jadi apa? Su Ling meledak dan minum. Api hitam di tangannya langsung dihancurkan ke arah orang-orang pohon olehnya. Boom! Ketika api hitam pekat membakar pepohonan, tiba-tiba muncul gelombang api yang dahsyat, dan pepohonan pun terbakar pada satu titik. Hanya dalam sekejap, lusinan pohon yang memiliki kebijaksanaan itu dibakar oleh Su Ling. Gelombang api yang besar itu berubah menjadi lautan api yang besar dan langsung menelan seluruh area itu. Su Ling berada di lautan api. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang alkemis tingkat 9. Dia selalu tidak takut dengan api. Selain itu, api neraka adalah api harta karunnya. Bahkan jika semua pohon di sekitarnya terbakar oleh api, dia jatuh ke lautan api yang panas, dan wajahnya tidak pernah berubah sama sekali. Di lautan api, tetapi berjalan di tanah. Kayu yang kamu miliki hanya tertahan oleh api di tubuhku. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan sekarang. Su Ling berdiri di tengah lautan api, dikelilingi oleh api, suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat, dan api membakar dengan hebat, yang secara langsung menyebabkan distorsi dan deformasi ruang ini. Mei Changchuan mengerutkan kening dan menatap Su Ling. Benar, kemampuan Su Ling untuk menggunakan cara seperti itu benar-benar mengejutkannya. Tetapi bagaimana jika Su Ling memiliki api? Ini adalah Gunung Sichuan. Apakah Su Ling benar-benar berani membakar gunung? Mei Changchuan, sebagai penguasa kota Sichuan, tahu betul keberadaan seperti apa yang ada di Gunung Sichuan ini. Itu adalah iblis, dan ada iblis besar. Jika Su Ling benar-benar berani membakar gunung, itu pasti akan mengarah pada pembalasan iblis dan iblis besar. Memikirkan hal ini, Mei Changchuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menguraikan beberapa senyum kejam di sudut mulutnya. Suaranya dingin dan berkata dengan suara dingin, api di tubuhmu memang luar biasa, tetapi pohon-pohon di sini tidak ada habisnya. Apakah kamu benar-benar berani membakar gunung? Setelah itu, mata Mei Changchuan suram dan meledak menjadi minuman. Pola susunan yang terukir pada tulang-tulang di tubuhnya seperti bilah pedang, memancarkan kecemerlangan hijau yang lebih menyilaukan. Berdengung, pohon-pohon di sekitarnya dibakar oleh Su Ling dan berubah menjadi reruntuhan. Ada pohon-pohon yang hangus di mana-mana, begitu pula tubuh beberapa binatang buas yang tidak sempat melarikan diri. Namun saat ini, Mei Changchuan melambaikan tangannya. Pohon-pohon yang berjarak ratusan meter dan dalam kilometer tampaknya merasakan panggilan Mei Changchuan. Mereka semua menjadi seniman bela diri tertinggi dan bergegas dengan panik menuju Su Ling. Su Ling sangat marah melihat Mei Changchuan menggunakan cara seperti itu. Tampaknya Mei Changchuan benar-benar mengabaikan makhluk-makhluk di gunung. Mei Changchuan memiliki sifat kayu dan dapat beresonansi dengan pohon, yang berarti Mei Changchuan dapat merasakan sakitnya pohon. Namun meskipun demikian, Mei Changchuan tidak ragu-ragu. Jika Mei Changchuan menggunakan lusinan pohon sebelumnya, sekarang Mei Changchuan telah menggunakan puluhan ribu pohon. Metode Mei Changchuan tampaknya adalah menjadi seorang prajurit. Selama ada pohon yang mendukungnya, dia bisa bertarung sepanjang waktu. Setelah pohon-pohon yang lebat memiliki kecerdasan, mereka menyerang Su Ling seperti prajurit yang tidak terorganisir ketika mereka bergegas membunuh musuh di medan perang. Membakar gunung, mengapa aku tidak berani? Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Mei Changchuan memiliki keberuntungan. Tidak mudah bagi Su Ling untuk membunuh Mei Changchuan. Meskipun keberuntungan internal Mei Changchuan jauh lebih sedikit daripadanya, Mei Changchuan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Su Ling tergantung pada medan sekitarnya. Api neraka, bakar untukku. Su Ling meledak, dan api hitam itu sangat fleksibel, seperti ular mamba hitam, menyerang Su Ling di depan. Pada saat itu, api menyapu ruang di depan Su Ling, dan puluhan ribu pohon melilit dan terbakar oleh api neraka, yang segera membentuk lautan api yang tak berujung. Api hitam menyebar ke sekeliling, membakar ruang dan mendistorsi ruang. Tinggal di daerah pegunungan Sichuan yang dalam,
banyak monster dan warcraft dari Liga Darah Sichuan menyadari perubahan di sekitar mereka. Burung-burung dan hewan-hewan meringkik di sekitar. Hewan-hewan liar yang tak terhitung jumlahnya mati dalam api dan melolong di mana-mana. Sungguh menyedihkan. Setan besar, bernama ular biru cibi, tiba-tiba membuka pupilnya dan membuat ledakan keras, yang secara langsung menyebabkan runtuhnya gunung-gunung yang tersembunyi. Ular biru cibi adalah iblis besar, dengan 9 kekuatan kuat setinggi alam dewa sejati. Di pegunungan Sichuan ini, ia adalah keberadaan yang benar-benar tak terkalahkan selain iblis. Dunia luar dibakar. Hal-hal sepele seperti itu tentu saja tidak layak untuk mengganggu iblis. Ular biru cibi memiliki keyakinan penuh untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah gempa bumi menghancurkan gunung-gunung yang tersembunyi, seluruh tubuh ular biru cibi terekspos. Tubuhnya ramping, dengan panjang sekitar 30 meter. Seluruh tubuh ular itu berwarna biru tua, memancarkan kecemerlangan biru. Tubuh ular itu ditutupi dengan sisik ular biru yang padat, yang sangat menakutkan. Tubuh ularnya setebal tangki air, dan hanya 2 pupil ularnya yang sebesar lentera, memancarkan mata dingin. Ular biru tebing merah yang begitu besar tidak kalah dengan iblis ular di pegunungan Taihang, dan caranya tidak kalah dengan iblis ular. Ketika ular biru tebing merah muncul di tengah gunung Sichuan dalam bentuk Noumenon, jeritan burung dan hewan tiba-tiba berhenti. Tampaknya semua monster dan warcraft merasa bahwa ular biru tebing merah benar-benar akan bertarung. Ia akan menggunakan cara yang tak terkalahkan untuk menekan para pejuang manusia yang berani membuat gelombang di gunung Sichuan. Ular biru cibi akan menyerang. Ini adalah iblis besar dan kaisar seluruh gunung Sichuan. Selain iblis, ia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dengan serangannya, ia benar-benar cukup untuk menekan para prajurit manusia itu dan meredakan kekacauan. Petik 2. Ya, jika ular biru cibi tidak melakukannya lagi, aku khawatir seluruh gunung Sichuan akan ditelan api, semua burung dan hewan akan terbakar, dan bahkan sumber daya budidaya yang berharga di gunung Sichuan akan hancur. Beberapa monster dan warcraft yang belum berubah menjadi dewasa berbisik-bisik. Ketika dunia datang, ada juga kesempatan untuk datang ke Gunung Sichuan, tetapi sangat terbatas, jauh lebih sedikit daripada pegunungan Taihang. Oleh karena itu, hanya ada beberapa monster dan warcraft yang dapat berubah menjadi dewasa di Gunung Sichuan. Secara alami, ular biru cibi dapat berubah menjadi dewasa. Namun, untuk menghalangi para prajurit manusia yang menyinggung Gunung Sichuan dengan momentum yang kuat, ular biru cibi selalu ada dalam bentuk Noumenon. Pada saat ini, ular biru cibi menyerang dengan marah. Tubuh ular besar itu melilit gunung yang tingginya ratusan meter. Tubuhnya terlalu besar. Sisik ular yang padat pada tubuh ular itu tajam dan keras, yang memotong bebatuan di gunung. Ia memuntahkan surat ular sepanjang beberapa meter di mulutnya, dan matanya seukuran lentera sangat terang, menatap area yang membakar api setinggi 100 meter di kejauhan. Sialan, itu keji. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku berani membuat gelombang di gunung dan sungai. Prajurit manusia pantas mati. Ular biru tebing merah selalu membenci prajurit manusia. Jika iblis tidak menekan amarahnya, aku khawatir ia akan memukul dengan keras dan mengambil inisiatif untuk membunuh prajurit manusia. Kali ini, para pejuang manusia itu menyinggung wilayah mereka, berani membantai dengan kejam, dan bahkan membakar gunung-gunung, yang tidak diragukan lagi telah menyentuh garis dasar ular biru tebing merah. Mengandalkan api neraka, Su Ling hampir menghancurkan semua pohon di sekitarnya. Gelombang api yang besar menerangi seluruh langit, dan api membombardir langit sejauh ratusan meter. Gelombang panas bumi yang mengerikan lapis demi lapis. Saya khawatir suhu lingkungan Su Ling telah mencapai ribuan derajat Celcius, yang cukup untuk menguapkan binatang buas. Ketika ular biru tebing merah tiba-tiba melingkari gunung, Su Ling, mengandalkan persepsinya yang kuat, segera menyadarinya. Su Ling dengan ganas mengambil kembali api neraka di api penyucian. Matanya sangat dingin dan ganas. Dia menatap pantian piton setebal tangki air. Ular boa itu berwarna biru tua. Permukaan tubuhnya memiliki sisik ular yang sebanding dengan sisik naga. Ia meludahkan ular merah darah Xinzi di mulutnya, dan matanya lebih seperti lentera. Pada saat Su Ling menatap ular biru tebing merah, mata ular biru tebing merah yang ganas juga tertuju pada Su Ling. Prajurit manusia sialan, kau pantas mati. Burung dan hewan di Gunung Sichuan tidak punya dendam dan permusuhan denganmu. Sekarang kau berani membakar gunung dan mati untukku.
Tubuh besar ular biru tebing merah tiba-tiba menegang. Tahukah kau, ular biru tebing merah muncul di tubuhnya, dan tubuhnya adalah ular piton langit pan, ditutupi dengan otot. Ketika tubuh ular itu menegang dalam sekejap, hanya ledakan keras yang menghancurkan gunung. Pada saat ular biru tebing merah menghancurkan gunung, pupil mata Su Ling mengerut tajam. Di bawah tatapannya, ular biru tebing merah yang besar itu mengayunkan tubuh ular besar hingga 30 meter dan menghantamnya dengan keras. Tubuh ular besar itu mengandung kekuatan dahsyat yang tak ada habisnya. Ruang di depan Su Ling tampaknya terjepit dengan cepat, membuat suara keras, bang-bang, seolah-olah ruang ini akan terjepit dan retak. Melihat pemandangan ini, Su Ling tiba-tiba mengubah wajahnya dan buru-buru meletakkan lengannya di depan dahinya. Bang! Dengan sedikit getaran, pohon surga yang mengambang di lautan udara Su Ling mekar. Pada saat ini, tulang-tulang gelap pohon surga yang menyelimuti tubuh Su Ling bergetar hebat, dan perisai di sekitar Su Ling menjadi sangat kuat. Bang! Ular biru tebing merah menghantam tubuh ular besar itu pada perisai biru muda di permukaan tubuh Su Ling, diikuti oleh ledakan keras, dan perisai biru muda itu terbelah dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, ular berdarah Xinzi di mulut ular biru cibi tiba-tiba meludah. Ular Xinzi, yang panjangnya hanya beberapa meter, segera memanjang dan menusuk jantung Su Ling seperti pisau tajam. Wajah Su Ling berubah drastis. Dia mengepalkan tangan kanannya dan langsung menggunakan metode harta karun binatang buas kuno. Ular biru tebing merah jelas merupakan iblis besar di Sichuan dan pegunungan. Meskipun tidak sekuat binatang buas kuno, ia juga binatang buas. Ia pasti mendapat kesempatan di dunia. Ia telah menjadi sangat besar dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Metode Kirin. Su Ling langsung mengembangkan metode Kirin. Entitas Kirin berkumpul di belakangnya. Dia memukulnya dengan tangan kanannya, dan Kirin itu bergegas menuju huruf ular yang diludahkan oleh ular biru tebing merah. Dengan suara keras, Su Ling menghancurkan entitas unicorn dan menggigitnya pada huruf ular-ular biru cibi. Raungan, ular itu besar seperti ular biru tebing merah seperti gunung, dan mulutnya tiba-tiba meraung seperti guntur. Ular Xinzi digigit oleh Kirin. Tubuhnya meledak dan menghantam Kirin yang besar. Dengan ledakan, Kirin itu terbentur ke tanah dengan ekor ular yang besar dan hancur dalam sekejap. Kirin hancur, dan jejak darah keluar dari mulut Su Ling. Garis-garis susunan di tulangnya bergetar hebat dan terus mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini adalah keberuntungan surga dan bumi yang meleleh di tubuh Su Ling. Dia memperhatikan bahwa Su Ling terluka dan ki gelapnya dikonsumsi dengan hebat. Keberuntungan surga dan bumi di tubuhnya mulai menunjukkan kekuatan tak terbatas. Su Ling dikejutkan oleh ular biru tebing merah. Jika dia tidak menekan kegelisahan darah di dadanya, aku khawatir dia akan menyemprotkan darah ke mulutnya. Melihat Su Ling terluka, Mei Changchuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak membakar gunung, kalau tidak, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Sekarang, bagaimana? Su Ling menatap Mei Changchuan dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Namun saat ini, Mei Changchuan melihat ular biru tebing merah besar itu dan berkata dengan suara yang dalam, iblis besar, aku adalah penguasa kota Sichuan. Aku di sini untuk memburu pencuri itu. Bagaimana mungkin aku bisa menduga pencuri itu begitu jahat hingga membakar gunung itu? Mengabaikan makhluk-makhluk di gunung Sichuan adalah kejahatan. Aku harus mati. Tolong bantu aku membunuh pencuri itu. Bagus. Mendengar apa yang dikatakan Mei Changchuan, ular biru cibi menganggukkan kepala ular besar itu dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membantumu membunuh pencuri ini dan membalaskan dendam makhluk-makhluk yang mati di Chuanshan. Mei Changchuan adalah penguasa kota Sichuan, tetapi dia sangat jahat sehingga dia hampir kehilangan martabat penguasa. Su Ling menatap Mei Changchuan dengan sedikit jijik. Apakah orang-orang seperti ini pantas menjadi penguasa? Itu konyol. Terutama sekarang, anjing jahat Mei Changchuan menggigit terlebih dahulu, langsung menarik ular biru tebing merah, dan ingin membunuh Su Ling bersama-sama. Su Ling mengerutkan kening, matanya tajam, menatap Mei Changchuan dengan marah dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu bisa mengalahkanku, apakah kamu pikir kamu pantas mendapatkan gelar jenius seni bela diri pertama? Hehe, orang mati tidak memenuhi syarat untuk menilai apakah dia layak atau tidak. Bukankah begitu? Mei Changchuan segera terkekeh dan menatap Su Ling dengan tatapan dingin. Dia menatap Su Ling dan melihat wajah Su Ling yang bermartabat.
Dia tahu bahwa Suling pasti takut. Namun, ular biru cibi adalah iblis terkenal di Sichuan dan dapat menekan banyak burung hantu kecil dan kuat. Alamnya telah mencapai 9 tingkat alam dewa sejati, yang dapat dikatakan sebagai orang kuat alam dewa sejati teratas yang sebenarnya. Meskipun Suling memiliki keberuntungan dan juga luar biasa, bagaimanapun juga, dia adalah seniman bela diri awal di alam Zensen. Bahkan jika dia dapat bersaing dengan seniman bela diri alam Zensen tingkat tinggi, begitu dia bertemu dengan seniman bela diri puncak Zheoxiong di alam Zensen, dia pasti akan kalah. Ular biru tebing merah itu bernapas di mulutnya, dan semburan besar keluar dari mulutnya. Mata merah darahnya yang besar seperti lentera menatap Suling. Ular Xinzi di mulutnya digigit oleh unicorn dan memudarkan beberapa benang darah, yang membuatnya semakin membenci Suling. Ayo bertarung bersama dan hancurkan orang ini. Sisik ular di permukaan ular biru tebing merah bergetar hebat. Sisik ular itu sangat keras. Ia menatap Mei Changchuan dan berkata dengan dingin. Bagus. Hampir tanpa berpikir, Mei Changchuan langsung menjawab. Pada saat berikutnya, alis Mei Changchuan bergetar, dan garis-garis susunan di tulangnya memancarkan kecemerlangan hijau yang menyilaukan. Dia tidak lagi menggunakan metode rahasianya untuk mendesak pohon-pohon yang menjulang tinggi itu, tetapi langsung menggunakan metode harta karun orang bijak. 10.000 segel dewa kunci kayu. Mei Changchuan berteriak dengan marah. Tangannya dililit cahaya hijau, dan sidik jari muncul di antara kelima jarinya. Dengan suara berdengung, ruang bergetar. Di sekitar tubuhku, ada tanda-tanda jelas yang tak terlihat. Tanda-tanda itu seperti sangkar, yang dibangun oleh sidik jari yang tak terhitung jumlahnya. Layak menjadi seorang pejuang dengan berkah alam. Aku hanya tidak menyangka bahwa Gunung Sichuan ini adalah tanah harta karun Roh Kudus yang memberimu nutrisi alam. Hanya melirik Mei Changchuan dengan santai, ular biru tebing merah melihat melalui sifat yang terkandung dalam Mei Changchuan, dan Ning Seng berkata. Sebenarnya, ketika dunia datang, ular biru tebing merah, sebagai Warcraft paling kuat, segera menemukan kesempatan untuk mempercepat evolusi. Melalui berkah kesempatan itu, kekuatan ular biru tebing merah melonjak. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kekuatan paling kuat untuk berubah menjadi orang dewasa, dan alam mencapai 9 tingkat alam dewa sejati. Bagi banyak praktisi seni bela diri, 9 tingkat alam dewa sejati adalah ambang batas, karena mereka berada di tingkat yang lebih rendah. Hukum langit dan bumi di sini tidak lengkap dan jauh lebih sedikit daripada yang ada di tingkat atas, yang membuat praktisi seni bela diri di tingkat bawah sulit untuk menerobos alam dewa sejati dan mencapai alam dewa sejati. Hampir mustahil untuk menerobos alam dewa sejati dan mencapai alam surga dan dewa. Secara khusus, begitu seorang prajurit menerobos alam dewa sejati dan secara paksa melangkah ke alam surga dan dewa, ia akan dihukum oleh hukum langit dan bumi dari alam yang lebih rendah. Ular biru tebing merah sangat kuat, tetapi sejauh ini, ia belum menemukan kesempatan yang tepat untuk membantunya menerobos alam dewa sejati dan memasuki alam surga dan dewa. Sebelumnya, saya ingin menaruh harapan pada keberuntungan yang tumbuh di pegunungan Sichuan, tetapi sangat sulit untuk mendapatkan keberuntungan. Seluruh pegunungan Sichuan membentang ribuan mil, dan hanya sedikit keberuntungan yang tumbuh, yang cukup untuk menegaskan pentingnya keberuntungan. Sayangnya, ciptaan yang tumbuh di Sichuan dan pegunungan, yaitu ciptaan kayu, muncul dan menghilang begitu saja di hadapan semua orang. Tampaknya tidak ada seorang pun yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan di Sichuan dan pegunungan. Sampai hari ini, ketika saya melihat Mei Changchuan, ular biru tebing merah tahu bahwa alam yang tumbuh di pegunungan telah jatuh ke tangan Mei Changchuan. Mei Changchuan memiliki beberapa arti. Ular biru tebing merah menyipitkan matanya dan menatap Mei Changchuan dengan dingin. Cukup mengejutkan melihat Mei Changchuan menggunakan metode harta karun bijak. Mengandalkan kultivasi di tahap awal Zhensenjing, ia dapat melepaskan tingkat kekuatan ini, yang sungguh luar biasa. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan yang kuat ini tidak cukup untuk membuatnya takut, melihat tahap awal Zhensenjing, hanya ada beberapa seniman bela diri yang dapat dibandingkan dengan Mei Changchuan. Setelah memikirkan hal ini, ular biru cibi telah mengambil keputusan. Setelah membunuh Suling, ia pasti memiliki hubungan yang baik dengan Mei Changchuan. Bagaimanapun, ini adalah pria dengan keberuntungan di tubuhnya. Ia akan menjadi tak terkalahkan di masa depan. Suling juga memiliki keberuntungan. Ular biru tebing merah juga sangat jelas tentang hal ini. Selama Anda membunuh Suling, mengambil keberuntungan dalam diri Suling,
dan kemudian memberkatinya, kekuatannya pasti akan melonjak beberapa kali lipat dan berdampak pada alam dewa. Saya khawatir itu tidak sulit. Oleh karena itu, membunuh suling adalah suatu keharusan. Hukum hewan dan lautan darah sedang melonjak. Sisik biru tua di seluruh tubuh ular biru tebing merah bergetar hebat, dan kekuatan yang sombong terpancar dari tubuhnya. Kekuatan itu menunjukkan warna biru tua, yang merupakan warna darah dalam ular biru tebing merah. Momentumnya melonjak ke ekstrim dalam sekejap, dan mulut berdarah itu tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan bau darah yang kuat. Ular biru tebing merah adalah Warcraft asli. Setelah mendapatkan kesempatan, ia dapat mencapai 9 tingkat alam dewa sejati, dan juga dapat berubah menjadi bentuk manusia. Dalam 6 bulan terakhir kedatangan dunia yang banyak, ia melahap terlalu banyak prajurit manusia dan Warcraft monster tingkat rendah untuk mengembangkan hukum hewan bawaannya. Lautan darah bergolak, gelombang darah yang mengepul berfluktuasi di tubuh ular biru tebing merah, satu demi satu, seperti ombak, sangat bergetar. Ini adalah metode binatang paling kuat dari ular biru tebing merah. Lautan darah bergolak, dengan menyerap lebih banyak darah, gerakan ini bisa menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Mei Changchuan dan ular biru cibi berturut-turut menggunakan metode harta karun tertinggi. Wajah suling menjadi semakin serius. Dia menatap Mei Changchuan dan ular biru cibi dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, apakah kalian pikir kalian dapat menghancurkanku dengan cara seperti itu? Setelah mengatakan ini, dengarkan saja suara berdengung. Pola susunan pada tulang suling bersinar keemasan, terang dan menyilaukan. Ada pedang tajam dan tak terbatas di sekitar tubuhnya. Suling mempersembahkan pedang bintang, mengembangkan formula pedang bintang, dan dikelilingi oleh pita, yang membuat suling tampak seperti dewa sejati, terutama cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Hukum bijak, formula Suantian, susunan pertempuran, pembunuhan iblis abadi. Mengandalkan kekuatan dahsyat yang diberikan oleh langit dan bumi dalam tubuhnya, suling menampilkan formula Suantian yang diwarisi oleh Kaisar Suantian. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan metode susunan pertempuran yang ditinggalkan oleh Kaisar Perang untuk secara langsung menampilkan susunan pertempuran yang kuat seperti pembunuhan iblis abadi, mencoba menghalangi segala sesuatu di sekitar tubuhnya menjadi ruang pembunuhan. Mei Changchuan dan ular biru cibi tercengang dan menatap suling yang berdiri di dalam api. Suling berwarna emas, dan ruang di sekitar tubuhnya tampak terhalang, seolah-olah suling berada di ruang yang sama sekali berbeda dari mereka. Susunan pertempuran, apa asal-usul orang? Ini dan dia tahu cara pola susunan. Ular biru tebing merah menatap pupil ular besar itu. Matanya penuh kengerian dan keterkejutan. Di samping seni bela diri, jenius seni bela diri nomor 1 di dunia. Mata Mei Changchuan panas, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Dia bahkan lebih terkejut melihat suling menggunakan susunan pertempuran. Karena seni bela diri suling sudah sangat kuat, dan sekarang dia masih bisa menggunakan pola susunan. Itu benar-benar bagus. Dia layak menjadi jenius seni bela diri nomor 1, jenius bela diri pertama. Ular biru tebing merah tercengang. Meskipun itu adalah Warcraft, dia bisa berubah menjadi manusia untuk waktu yang lama. Jelas apa yang diwakili oleh jenius seni bela diri pertama ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan kehormatan tertinggi dan melambangkan rasa hormat dari rekan-rekannya. Hukum langit dan bumi dari alam yang lebih rendah relatif lengkap, dengan banyak bakat seni bela diri, terutama bakat seni bela diri generasi muda. Dalam hal ini, Suling juga dapat memenangkan jenius seni bela diri pertama, yang cukup untuk menegaskan kehebatan Suling. Pada saat ini, ular biru tebing merah yang menyaksikan semua cara Suling cukup terkejut. Suling memang kuat, dia bukan hanya seorang jenius seni bela diri tingkat atas, tetapi juga mempraktikkan cara pola susunan, yang mengejutkan ular biru tebing merah. Jangan terlalu khawatir, meskipun Suling benar-benar kuat, dalam analisis terakhir, dia hanya seorang seniman bela diri di tahap awal Zhensheng. Metode harta karun terkuat hanya bisa menjadi metode harta karun bijak. Mudah bagimu dan aku untuk membunuhnya. Mei Changchuan berkata dengan tenang. Apakah kamu punya cara untuk menyingkirkan taktik perang? Ular biru tebing merah melihat melalui tempat luar biasa Suling sekilas. Suling secara paksa memblokir ruang di sekitar tubuhnya dengan menggunakan metode susunan pertempuran seperti pembunuhan iblis abadi, yang benar-benar memisahkannya dari dunia luar. Apakah Mei Changchuan atau ular biru tebing merah ingin membunuh Suling, dia harus menerobos pembunuhan iblis abadi.
Tetapi kamu harus tahu bahwa pembunuhan iblis abadi ini adalah susunan pertempuran. Bagaimanapun, ular biru cibi adalah iblis besar. Kamu tahu apa yang diwakili oleh susunan pertempuran? Itu adalah keberadaan yang dapat menggunakan energi alami langit dan bumi sebagai kekuatan serangan. Mengandalkan susunan pertempuran yang kuat, itu dapat mengarah pada energi alami langit dan bumi, yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Pada tingkat yang sama, sangat sulit untuk menembus garis pertempuran. Meskipun Mei Changchuan masih muda, dia juga penuh dengan buku-buku kuno dan kata-kata rahasia. Dia tahu di mana perang itu luar biasa. Meski begitu, di sudut mulutnya, dia tidak bisa menahan senyum, menyipitkan matanya, menatap ular biru tebing merah dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli seberapa kuat susunan pertempuran itu, ia juga memiliki mata. Namun, tidak mudah untuk menemukan mata. Namun, kita memiliki cukup banyak pejuang di sini. Biarkan mereka terus mencoba, dan kita dapat menemukan posisi mata dari susunan pertempuran. Hah, mendengarkan apa yang dikatakan Mei Changchuan, ular biru tebing merah menyeka beberapa seringai di wajahnya dan berkata dengan suara kejam, kamu seharusnya tahu apa yang akan terjadi pada para prajurit itu setelah mereka menyentuh susunan pertempuran. Tentu saja, Mei Changchuan mengangguk dengan tenang. Seketika, tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan garis-garis tulang di tubuhnya bergetar, yang secara langsung mendorong terciptanya kayu di tubuhnya. Pengorbanan besar Danceng dan yang lainnya yang bersembunyi di balik pepohonan segera terekspos. Dua penyembah memimpin lebih dari 10 seniman bela diri untuk memblokir di lembah, tetapi mereka dibunuh oleh suling. Saat ini, penyembah besar Danceng dan yang lainnya berkumpul bersama dengan seniman bela diri lainnya. Mereka selalu bersembunyi di kegelapan dan ingin menonton di dinding. Ketika kedua belah pihak terluka, mereka keluar untuk mengambil kebocoran. Tetapi sekarang, pengorbanan besar Danceng dan bakat lainnya mengerti bahwa Mei Changchuan telah lama menemukan mereka dan hanya ingin menggunakan mereka sebagai bidak catur untuk menerobos susunan pertempuran yang digunakan oleh Suling untuk memblokir ruang. Sekarang kalian semua telah datang, mari kita bertarung bersama. Kita memiliki musuh yang sama, dan kemampuan Suling jelas bagi semua orang. Jika kita tidak dapat menghancurkan susunan pertempurannya, mustahil untuk membunuh Suling. Silakan bertarung terlebih dahulu dan hancurkan susunan pertempuran Suling. Mei Changchuan setengah menyipitkan matanya, sepasang mata ramping. Pada saat itu, tatapan matanya sangat dingin dan garang. Ada beberapa seringai lucu di wajahnya, menatap para seniman bela diri dari kota dan berkata dengan samar. Mata pengorbanan besar Danceng bergetar. Mei Changchuan menunjukkan cara yang kuat. Adapun ular piton pantian biru tua, itu bahkan lebih sombong. Di bawah tekanan besar ini, pengorbanan besar Danceng tiba-tiba merasa bahwa tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang salah bagi mereka untuk datang memburu Suling. Menjadi bidak catur, tidak ada jalan kembali. Dengan kata lain, tidak ada jalan mundur. Persembahan Danceng San mengikuti persembahan besar, merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam, saudara, kita tidak punya jalan kembali. Tentu saja, ratusan seniman bela diri yang mengikutinya tahu bahwa kata-kata Mei Changchuan tidak diragukan lagi merupakan ancaman nyata. Jika mereka tidak setuju dengan apa yang dikatakan Mei Changchuan, dengan karakter Mei Changchuan, mereka pasti akan membunuh mereka semua. Sebaliknya, jika mereka setuju dengan apa yang dikatakan Mei Changchuan, itu berarti bahwa seniman bela diri dari Danceng ini akan menjadi pion di tangan Mei Changchuan dan dipegang oleh Mei Changchuan untuk berurusan dengan Suling. Pada saat ini, ratusan seniman bela diri sangat marah dan agresif. Mereka menatap Mei Changchuan dengan mata sedih. Baru saat itulah mereka menyadari betapa kejamnya pemuda ini, yang baru berusia 19 tahun. Itu hanya perhitungan langkah demi langkah. Di antara generasi muda, hanya ada beberapa seniman bela diri yang dapat memiliki rencana seperti itu. Pengorbanan besar Danceng dapat dianggap sebagai rencana yang bijaksana, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada jalan keluar saat ini. Mei Changchuan telah menghitungnya dengan saksama. Masih ada secercah kehidupan di depan. Jika kau mundur, kau akan mati. Mata Danceng Grencul penuh dengan darah. Dia menatap Mei Changchuan dengan ganas. Awalnya, dia datang ke sini untuk memburu Suling, tetapi dia malah menjadi bidak catur. Selanjutnya, bahkan jika dia bisa membunuh Suling, aku khawatir penghargaan atas pembunuhan Suling akan jatuh pada Mei Changchuan. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain.
Pada saat itu, Danceng Grand Chult menatap Mei Changchuan. Tubuhnya yang tua gemetar, dan tangannya terkepal erat karena marah. Terima kasih, Tuan Mei, karena telah memberi kami kesempatan ini. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menghancurkan formasi pertempuran Suling. Danceng Grand Chult tidak mau dalam segala hal, dan suaranya gemetar dan mengucapkan kata demi kata. Hehe, jika kamu bisa menghancurkan formasi pertempuran Suling, kamu akan menjadi orang yang sangat berprestasi. Aku harus pergi ke kota Dan dan mengeluh kepada kota Ye tentang kontribusimu terhadap pembunuhan Suling. Mei, Changchuan tidak bisa menahan tawa. Lebih dari 100 orang ini masih mengetahui kejadian terkini. Kalau tidak, dia akan membunuh semua orang ini sebelum Suling mengambil tindakan. Meskipun sulit, dengan bantuan ular biru tebing merah, saya khawatir tidak perlu membuang terlalu banyak tenaga. Segera, Mei Changchuan menatap ular biru tebing merah dan berkata sambil tersenyum, setan ular biru tebing merah, dengan bantuan lebih dari 100 seniman bela diri, bukankah mudah bagi kita untuk menghancurkan susunan pertempuran Suling dan membunuh Suling? Ular biru tebing merah memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Tentu saja, ia tahu trik yang dimainkan oleh prajurit manusia seperti punggung tangannya. Langkah Mei Changchuan tidak diragukan lagi adalah untuk membunuh para seniman bela diri dari Danceng dan menghancurkan garis pertempuran Suling dengan nyawa dan darah mereka. Mei Changchuan sama sekali bukan orang biasa. Ular biru tebing merah berpikir dalam hatinya, tetapi di mulutnya dia menanggapi Mei Changchuan dan berkata sambil tersenyum, ya. Lebih dari 100 orang bergabung dalam pertempuran dan membunuh pencuri itu. Itu benar-benar menghemat banyak tenaga. Ular biru Cibi tahu betul bahwa meskipun dia adalah iblis super kuat di alam dewa sejati, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Suling, tetapi Anda tahu, Suling menggunakan metode susunan pertempuran, yang termasuk dalam metode pembagian pola susunan. Itu dapat menyebabkan energi alami langit dan bumi yang kuat, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Meskipun dia yakin untuk menghancurkan susunan pertempuran Suling, dia takut untuk mundur selapis kulit. Tetapi sekarang, dengan partisipasi lebih dari 100 seniman bela diri dari kota Dan, situasinya berbeda. Selama lebih dari 100 seniman bela diri menghancurkan susunan pertempuran Suling, tidak diragukan lagi mudah untuk membunuh Suling. Mei Changchuan membuat langkah yang bagus. Semua orang, silakan lakukan. Setelah menerima pujian dari ular biru tebing merah, Mei Changchuan tampak seperti memiliki tiket kemenangan. Dia tersenyum nakal dan berkata dengan tenang, bagus. Mata pemujaan Danceng tiba-tiba tenggelam. Saat ini, dia memiliki kebencian dan dendam di dalam hatinya, tetapi kebencian ini lebih ditujukan pada Mei Changchuan daripada Suling. Itu adalah perintah pemimpin kota Dan untuk memburu Suling. Mereka tidak memiliki banyak rasa terima kasih dan dendam terhadap Suling. Tetapi di depan Mei Changchuan, mereka benar-benar menyatukan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak membenci Mei Changchuan? Ayo bunuh Suling. Untuk sesaat, pengorbanan besar Danceng adalah untuk menahan suasana hatinya dan menatap Suling dengan mata dingin dan ganas seperti pisau. Hingga 100 seniman bela diri datang dengan pengorbanan besar. Setelah menerima perintah pengorbanan besar, mereka juga membuat hati yang kejam dan menggertakkan gigi mereka dengan marah, sehingga mereka harus menggunakan segala cara untuk menyerang Suling dengan ganas, seperti gelombang besar yang menyerang pasir. Pohon-pohon di sekitar 1000 meter dibakar dan dibakar oleh api neraka Suling. Lebih dari 100 seniman bela diri menggunakan cara mereka yang kuat pada saat yang sama dan bergegas menuju Suling. Suling mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Rencana baik Mei Changchuan sama sekali bukan orang yang menganggur. Dia telah lama menyadari kedatangan pengorbanan besar Danceng, tetapi dia tetap diam sampai Suling mengeluarkan sarana pertempuran untuk memaksa para seniman bela diri dari Danceng bekerja keras. Ini benar-benar mengagumkan. Tuan Mei, Su ingat balas dendam hari ini. Jika Su cukup beruntung untuk pergi hidup-hidup, dia akan menghancurkan rumah tuan kota di kota Sichuan. Mata Suling dipenuhi dengan dingin yang tak berujung. Ruang di sekitarnya diblokir dengan erat oleh sarana hegemonik dan tak terkalahkannya seperti pembunuhan iblis abadi. Para pejuang dari kota Dan itu harus bertarung dengan nyawa mereka jika mereka ingin menghancurkan susunan pertempuran. Saat ini, Suling bahkan dapat membayangkan betapa ganas dan ganasnya serangan para prajurit itu selanjutnya. Tetapi saat berikutnya, mata Suling menjadi sangat tegas dan tak kenal takut.
Lebih dari 100 seniman bela diri bergegas ke depan 10 meter dari tubuh Su Ling dan memasuki area tempat Su Ling melakukan pembunuhan iblis abadi. Mereka hanya mendengar suara tiup, tiup seolah-olah ada bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menusuk daging dan darah. Di antara lebih dari 100 seniman bela diri, mereka yang belum mencapai alam dewa sejati seperti ikan dan daging yang jatuh di pisau dan kaki. Mereka segera tenggelam oleh pembunuhan abadi dan iblis, dan daging dan darah beterbangan di mana-mana. Adegan ini dilihat oleh pengorbanan besar dan Cheng. Dia sangat terkejut di dalam hatinya dan tidak dapat menahan diri untuk memuji metode unik Su Ling. Dia akrab dengan seni bela diri dan dandao. Sekarang bahkan tahu pola arai berada di puncaknya, Su Ling dikenal sebagai jenius pertama dalam seni bela diri tingkat rendah di dunia. Itu sama sekali bukan reputasi yang salah. Persembahan besar dan Cheng dipenuhi dengan emosi yang tak terbatas dan berseru. Melihat para prajurit yang menyerang area pembunuhan iblis abadi, daging dan darah mereka berceceran di mana-mana. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Pengorbanan besar dan Cheng juga tak tertahankan, tetapi dia tidak punya jalan kembali. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan cara kultivasi dirinya yang tertinggi, dan dia juga bergegas menuju Su Ling dengan ganas. Persembahan kedua telah dibunuh oleh Su Ling. Ketika persembahan ketiga melihat persembahan besar, dia segera mengeluarkan raungan yang keras dan tak terkalahkan. Setelah itu, dia juga mengikuti persembahan besar dan ingin menghancurkan Su Ling dengan kekuatan absolut. Bagi mereka, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Itu dapat dianggap sebagai secercah kehidupan. Selama mereka dapat membunuh Su Ling, mereka masih dapat mundur. Mengetahui hal ini, semua orang yang bergegas ke pertempuran Su Ling untuk membunuh iblis abadi bertarung dengan darah, sama sekali mengabaikan rasa sakit tubuh dan rasa sakit dari daging dan darah yang dipotong oleh pisau tajam, dan mengeraskan kulit kepala mereka untuk membunuh Su Ling. Su Ling tidak memiliki ide untuk menunjukkan belas kasihan kepada para penjahat ini. Bagaimanapun, meskipun para seniman bela diri itu menyedihkan, mereka juga datang untuk membunuhnya. Jika mereka menunjukkan belas kasihan, mereka akan bersikap baik kepada musuh. Su Ling adalah pria selama 2 generasi. Dia telah lama mengingat bahwa kebaikan kepada musuh adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Jangan pernah bersikap lunak saat-saatnya membunuh. Su Ling benar-benar tak terkalahkan di area tempat para iblis abadi membunuh. Dia berada di area ini dan membiarkan para seniman bela diri itu menyerbu masuk. Dia masih sangat tenang. Susunan pertempuran para iblis abadi membunuh dikendalikan olehnya. Seluruh ruang yang diblokir oleh susunan pertempuran itu tampak padat, tetapi mengandung cahaya kekuatan yang kuat. Cahaya itu sangat tajam, seperti bilah tajam. Setiap prajurit yang terlibat di dalamnya akan ditusuk oleh cahaya dan bilah tajam ini. Dan Cheng Da memuja tubuh. Kultivasi negaranya setinggi 8 puncak alam dewa sejati. Ketika dia melangkah ke area tempat Su Ling membunuh para iblis abadi, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam, kakinya seberat air timah, dan kemudian cahaya yang tergantung di ruang itu menusuknya. Cahaya itu terlalu padat, dan pemujaan besar kota dan tampak sangat bermartabat. Hampir tanpa berpikir, dia langsung menggunakan metode harta karun bijak untuk menahan serangan itu. Beberapa praktisi seni bela diri lain di alam dewa sejati juga menggunakan sihir paling kuat untuk menahan serangan cahaya tajam itu. Tetapi cahaya di area ini tampak tak berujung, bang-bang, menghantam tubuh mereka beberapa kali. Adapun para praktisi seni bela diri di alam semi-dewa, tubuh mereka telah lama ditusuk oleh cahaya dan penuh dengan lubang darah, yang sangat menyedihkan. Lubang darah terus-menerus merembes keluar. Di bawah teknik pembunuhan seperti itu, seni bela diri setengah dewa itu tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka harus dipukul secara pasif dan dibunuh oleh cahaya. Bau darah yang kuat memenuhi area angkasa ini. Lebih dari 100 seniman bela diri jatuh di mana-mana. Tubuh yang hancur tergeletak di tanah, dan darah mengalir di tanah, mewarnai bumi yang hangus baru saja terbakar oleh api menjadi merah. Ini sama sekali bukan pertempuran. Ini telah sepenuhnya berubah menjadi pembantaian sepihak. Mengandalkan kultivasi metode harta karun orang bijak, pengorbanan besar dan Cheng menahan serangan kuat Su Ling untuk membunuh iblis abadi. Tetapi meskipun demikian, tubuhnya terluka parah. Di sisi lain, orang-orang kuat lainnya dalam keadaan dewa sejati jauh lebih sedikit darinya, dan luka fisik mereka bahkan lebih parah. Mereka jatuh ke tanah dan sekarat. Su Ling menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, tetapi wajahnya tidak berubah sama sekali.
Dia seperti pembunuh yang dingin. Bahkan jika para prajurit dibunuh olehnya, dia acuh tak acuh. Pembunuhan iblis abadi adalah susunan pembunuhan besar, yang dipelajarinya dari warisan Kaisar Perang. Itu dibentuk dengan menguraikan pola susunan dan memadatkan susunan pertempuran, yang berisi potensi pembunuhan yang tak terkalahkan. Jika bukan karena kekuatan persembahan besar dan Cheng, saya khawatir itu akan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Anda masih dapat berdiri di area cakupan pembunuhan iblis abadi, hanya menyisakan pengorbanan besar dan Cheng dan 3 persembahan. Semua orang kuat lainnya di alam dewa sejati jatuh ke tanah dan mati, dan tubuh mereka tertusuk dan berdarah. Itu dia, Su Ling, susunan pertempuranmu telah rusak. Pengorbanan besar dan Cheng berantakan. Ada beberapa lubang darah mengerikan yang terus-menerus meluap darah. Matanya sedih dan marah, menatap Su Ling, dan berteriak, jika bukan karena kamu, mengapa kita 3 bersaudara begitu? Persembahan ketiga juga menggertakkan gigi, menatap Su Ling dengan ganas, dan berteriak, Su Ling, sialan kamu. Semua ini karena kamu. Haha, Su Ling menatap kedua penyembah itu dengan momentum yang lemah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghapus beberapa senyum mengejek di wajahnya dan dengan tenang berkata, kamu yang harus disalahkan. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Jika kamu tidak ingin menjadi pion di tangan Mei Changchuan, bagaimana kamu bisa mati dalam pertempuran ini? Persembahan besar dan Cheng dan 3 persembahan tidak dapat menahan diri untuk saling memandang. Mereka melihat bahwa mereka memandang kematian seperti rumah dari mata masing-masing. Saat berikutnya, mereka segera menembak. Terlepas dari luka fisik mereka dengan paksa menahan serangan susunan pertempuran untuk menghancurkan susunan pertempuran Su Ling. Susunan pertempuran kohesif Su Ling digariskan dengan pola susunan, selama kamu menyerang tubuh Su Ling dan melukainya, susunan pertempuran akan terangkat. Kedua pemuja itu menembak pada saat yang sama. Meskipun momentumnya lemah, 2 orang kuat tingkat tinggi di dunia dewa sejati bergandengan tangan untuk meledakkan kekuatan dahsyat untuk menghancurkan Yang layu dan dekaden. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Dia langsung menggunakan formula Suantian dan berteriak dengan marah, bunuh dia untukku. Untuk sesaat, tubuh Su Ling meledak, dan kekuatannya yang sombong terkondensasi di telapak tangannya, menghancurkan 2 danceng untuk mempersembahkan korban. Hampir pada saat yang sama, susunan pertempuran di sekitar Su Ling runtuh. Mei Changchuan dan ular biru Chibi hampir menangkap keruntuhan Su Ling pada saat yang sama. Mereka semua tersenyum dan menyerbu ke arah Su Ling. Su Ling mengembangkan kekuatannya secara ekstrim. Kekuatannya yang hegemonik dan tak terkalahkan bagaikan gelombang badai dan menyerbu ke arah 2 penyembah dari kota dan kedua penyembah itu telah menggunakan banyak cara untuk menghancurkan formasi pertempuran yang dikumpulkan oleh Su Ling. Saat ini, menghadapi telapak tangan yang dihancurkan oleh Su Ling, hati mereka dingin dan mata mereka dingin tak berujung. Boom! Suara keras meledak tepat pada waktunya. Kedua penyembah itu ditampar oleh Su Ling. Dengan telapak tangan ini jatuh, kedua penyembah itu terbang ke belakang dengan keras. Boom! Kedua penyembah itu terbang ribuan mil jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Mereka menyemburkan darah dari mulut mereka dan tampak sangat jelek. Telapak tangan Su Ling benar-benar terlalu kuat. Satu telapak tangan menghancurkan tulang dada mereka. Jika daging mereka tidak cukup kuat, saya khawatir mereka akan terbunuh sekarang. Pada saat ini, mata kedua penyembah itu sedih, tidak dapat bertarung lagi, dan jatuh ke tanah sekarat. Hampir pada saat yang sama, Mei Changchuan dan ular biru Chibi saling menembak. Mei Changchuan menggunakan metode harta karun orang bijak, segel dewa kunci 10.000 kayu. Tangan dan 10 jarinya dengan cepat meremas sidik jari itu. Dengan munculnya sidik jari itu, jejak itu menguraikan kekuatan yang kuat, seperti membentuk sangkar. Tekan! Teriak Mei Changchuan dengan marah. Dia melambaikan tangannya yang besar dengan ganas, dan segel dewa kunci 10.000 kayu langsung menutupi kepala Su Ling. Melihat Mei Changchuan menggunakan metode harta karun orang bijak, ular biru tebing merah secara alami tidak memiliki sedikit pun jejak. Su Ling memiliki keberuntungan dan ahli dalam pola susunan. Bakat yang komprehensif seperti itu memang langka, tetapi semakin langka, semakin dia harus membunuhnya. Jika tidak, di masa depan, akan sesulit surga jika Anda menunggu sampai Anda dewasa sepenuhnya dan ingin membunuhnya. Gelombang darah melonjak, sisik biru tua di permukaan tubuh ular biru Chibi mekar dengan kecemerlangan biru yang lebih menyilaukan. Pupil ularnya yang besar mengeluarkan mata yang dingin dan tajam.
Lapisan darah bergulung-gulung di sisiknya, seperti ombak yang bergulung di lautan. Ini adalah gelombang darah yang melonjak. Meskipun metode harta karun semacam ini tidak kalah dengan metode harta karun orang bijak, itu adalah metode hewan bawaan ular biru cibi. Itu sangat kuat. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkan dan membunuh orang kuat di tahap awal negara Zensen, bahkan jika itu memiliki cara melawan langit. Ular biru tebing merah memiliki keyakinan penuh. Selama susunan pertempuran suling hancur, tidak sulit untuk membunuh suling kali ini. Mati, Mei Changchuan telah menggunakan teknik pembunuhan besar, dan hal yang sama berlaku untuk ular biru cibi. Itu adalah ular piton Pantian. Saat ini, ia bahkan lebih berdarah. Ia mengeluarkan bau darah yang kuat dan mengaum dengan liar. Untuk sesaat, sisik biru tua di permukaan tubuh ular biru tebing merah melayang cepat setelah mendengarkan suara bobo. Kemudian saya baru saja mendengar suara mengi-mengi. Sisik biru tua yang tak terhitung jumlahnya masih mengambang di permukaan tubuh ular biru tebing merah. Namun, saat berikutnya, sisik biru tua yang padat, seperti anak panah yang ditembakkan, melesat dengan keras ke arah suling. Segel dewa dari 10.000 kunci kayu dan gelombang darah yang melonjak adalah cara paling kuat dari Mei Changchuan dan ular biru cibi. Suling tidak berani meremehkannya, dan tidak berani ceroboh sama sekali. Perintah Suantian, mata suling tiba-tiba tenggelam, dan wajahnya tampak sangat serius. Dia hanya mendengar suara, sebuah token emas yang mengandung energi yang mengerikan. Waktu muncul di atas kepala suling. Seketika, suling menggunakan jurus Suantian untuk mengetuk telapak tangannya dan memadatkan sejumlah besar suanki. Berdengung, terkumpul di ruang di sekitar tubuh suling, dia mengeluarkan suara gemetar yang jelas. Dengan penggunaan jurus Suantian oleh suling, suanki di telapak tangannya beresonansi kuat dengan Suantian Ling yang melayang di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, segel kunci kayu 10.000 Mei Changchuan hancur. Ini adalah teknik jebakan. Ini seperti penjara. Ini dapat menjebak suling di dalamnya. Suling mendorong keluar dari telapak tangannya. Sejumlah besar gas gelap yang terkandung di telapak tangannya menyembur keluar seperti letusan gunung berapi dan menyerang Mei Changchuan. Cara Mei Changchuan memiliki tanda yang tak ada habisnya. Tanda-tanda itu padat, dibangun menjadi sangkar kunci, melayang di atas suling. Saat ini, jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian, Anda dapat melihat bahwa seluruh ruang suling telah terperangkap oleh sangkar kunci itu. Dengan kata lain, jika suling ingin terbebas dari belenggu kurungan kunci, dia harus menghancurkan segel dewa kunci Wanmu. Iblis ular biru tebing merah, pencuri itu telah dijebak olehku menggunakan metode harta karun orang bijak. Serang dia dengan seluruh kekuatanmu dan bunuh dia. Mei Changchuan berteriak bahwa segel dewa kunci 10.000 kayu yang dia kembangkan memiliki kemampuan mengikat yang kuat. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang lebih kuat, mustahil untuk menghancurkan segel dewa kunci 10.000 kayu. Ini adalah kepercayaan dirinya. Suling diselimuti oleh sangkar segel dewa kunci 10.000 kayu. Telapak tangannya terdorong keluar. Jejak telapak tangan yang tampaknya lemah itu terdorong keluar, tetapi pada saat dia mendorongnya keluar, dia mengangkat gelombang yang menjulang tinggi dan menjadi kuat. Itu sangat mengerikan sehingga dia bergegas menuju sangkar yang dipadatkan oleh segel dewa kunci 10.000 kayu dengan momentum yang luar biasa. Pada saat ini, energi yang kuat bergulung dan bergejolak di area ini. Suling seperti binatang yang terperangkap, meraung liar di area ini. Kekuatan kuat yang terkandung dalam tubuh suling bergulung dan gelisah, yang membuat ki dan darah suling melonjak, dan momentumnya mencapai ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musuh di depannya adalah Mei Changchuan, yang mirip dengannya dan juga seorang pria dengan ciptaan tertinggi. Yang lainnya adalah iblis Gunung Sichuan, yang sebenarnya sebanding dengan iblis ular di pegunungan Taihang. Suling belum pernah bertemu lawan yang begitu kuat. Dia tidak berani bersantai sama sekali. Tidak diragukan lagi bahwa Suling harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Dengan lonjakan kekuatannya yang terus-menerus, darahnya gelisah. Seperti mendidih, kabut darah pekat menyelimuti permukaan tubuh Suling. Garis-garis susunan yang terukir di tulangnya juga bergetar hebat. Mei Changchuan yakin bahwa segel dewa kunci Wanmu adalah metode sage yang paling kuat. Dia percaya bahwa metode harta karun ini benar-benar cukup untuk menjebak Suling. Tapi, ketika Suling dengan paksa menghancurkan telapak tangan dengan tubuh kurusnya, tetapi dalam telapak tangan itu
Tampaknya mengandung kekuatan dahsyat dari lautan dan bintang yang luas. Setelah menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, Mei Changchuan tertegun, tampak terkejut dan menatap Suling. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mei Changchuan menatap dan terkejut. Boom! Pada saat berikutnya, telapak tangan Su Lingping jatuh pada segel Dewa Kunci Wanmu, dan pemboman hebat itu menyebabkan ledakan yang mengerikan. Segel kunci 10.000 kayu yang dipadatkan oleh Mei Changchuan meledak dengan keras, dan sangkar yang awalnya ingin menjebak Su Ling juga hancur. Mei Changchuan menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri dan terkejut. Bisa dibayangkan dia cepat-cepat mundur ke belakang. Ular biru cibi menggunakan metode binatang yang kuat, dan gelombang darah melonjak, jadi dia mengikutinya sepanjang waktu. Rencana awalnya adalah Mei Changchuan menjebak Su Ling dengan segel Dewa Kunci 10.000 kayu, dan kemudian ular biru tebing merah menggunakan gelombang darah untuk menenggelamkan Su Ling, sehingga Su Ling akan mati. Tapi sekarang, segel Dewa Kunci Wanmu telah dirusak oleh Su Ling, dan satu-satunya harapan hanya dapat diletakkan pada ular biru tebing merah. Tubuh besar ular biru tebing merah, yang panjangnya 30 meter, mengeluarkan sisik biru tua yang padat. Semua sisik itu sangat tajam, seperti bilah tajam, wah, wah, wah. Sisik-sisik yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan bunga pir yang jatuh, melesat ke arah Suling. Darah Suling mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kabut darah mengembun di tubuhnya. Napasnya menjadi semakin berat, dan cahaya keemasan yang dipancarkan oleh tulang-tulangnya menjadi semakin kuat dan mendominasi. Matanya sedih, menatap ular biru tebing merah sepanjang 30 meter itu, dan berteriak dengan marah, dia tidak memenuhi syarat untuk membunuhku pada level ini. Ketika kata-kata itu jatuh, Su Ling mengandalkan perintah Suantian dan dikombinasikan dengan formula Suantian yang kuat, seluruh kekuatannya tampaknya melonjak lagi. Dengan kekuatan Su Ling yang melonjak, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, sebanding dengan harta karun. Sisik-sisik biru tua yang melesat dari permukaan ular biru tebing merah setajam anak panah hujan bunga pir yang jatuh, dan mengenai daging dan darah Su Ling. Su Ling tidak menghindar, atau sudah terlambat untuk menghindar saat ini. Karena, segel Dewa Kunci 10.000 kayu milik Mei Changchuan dan gelombang darah ular biru tebing merah melonjak, serangan kedua pria itu hampir hanya berjarak satu tarikan napas. Menahan segel Dewa Wan Musu milik Mei Changchuan telah melemahkan kekuatan Su Ling, belum lagi kekuatan ular biru cibi tidak kalah dari Mei Changchuan. Tabrakan antara cara-cara tertinggi seperti itu tidak memberi kesempatan untuk bernapas. Bang-bang! Sisik ular yang padat menghantam daging dan darah Su Ling. Mengandalkan kekuatan tubuhnya yang sombong, Su Ling memaksa lengannya terbuka lagi dan membiarkan sisik ular yang tajam itu menghantam tubuhnya. Adegan ini terlihat jelas oleh Mei Changchuan, ular biru cibi, dan satu-satunya persembahan besar yang tersisa dan 3 persembahan di Danceng, serta 5 persembahan di Chuancheng yang mengikuti Mei Changchuan. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, saya khawatir tidak ada yang bisa menduga bahwa Su Ling memilih untuk tidak menghindarinya ketika berhadapan dengan pukulan tertinggi ular biru tebing merah, tetapi langsung memukulnya dengan keras. Orang ini sangat mengerikan. Tanpa diduga, dia menyerang dengan keras. Kau tahu, ular biru tebing merah adalah iblis tingkat 9 di alam dewa sejati. Selain itu, formula tadi adalah metode hewan, yang merupakan harta bawaan ular biru tebing merah. Itu bisa disebut tak terkalahkan. Su Ling terlalu takut mati. Dia benar-benar orang gila. Petik 2. Ya, dia memiliki kesempatan untuk menghindari beberapa serangan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia harus berjuang keras. Hehe, aku khawatir bahkan jika Su Ling tidak mati, dia akan terluka parah. 5 penyembah yang mengikuti Mei Changchuan masih bersembunyi di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam. Untungnya, mereka berlima setia kepada Mei Changchuan. Kalau tidak, orang-orang yang menghancurkan susunan pertempuran permukaan Su Ling pasti mereka berlima. Sungguh menyedihkan. Pada saat ini, apa yang dipikirkan oleh kelima pemuja itu bukanlah apa yang dipikirkan oleh Mei Changchuan. Mei Changchuan memiliki sifat kayu yang dibesarkan oleh Chuanshan. Awalnya ia berpikir bahwa ia harus melampaui Su Ling pada tahap awal mencapai alam dewa sejati. Telah banyak dikatakan bahwa Su Ling adalah jenius seni bela diri pertama di dunia, tetapi pada akhirnya, Mei Changchuan tidak mau. Bahkan jika itu adalah nama palsu, ia ingin menyingkirkannya. Bagaimanapun,
jenius seni bela diri pertama pasti akan menarik banyak perhatian ketika bersaing untuk supremasi kaum muda berikutnya, dan juga seniman bela diri yang memiliki peluang paling besar untuk mendapatkan persetujuan si Biao untuk menyerang saluran atas. Mei Changchuan selalu sangat percaya diri. Bahkan ketika ia bertemu Su Ling sebelumnya, ia yakin akan memukul Su Ling dengan keras. Tetapi sekarang, setelah menyaksikan cara Su Ling, Mei Changchuan tiba-tiba merasakan kesenjangan seperti apa yang ada antara dirinya dan Su Ling. Kesenjangan ini, yang sebanding dengan kesenjangan pada umumnya, benar-benar tidak dapat diatasi. Mei Changchuan tahu bahwa jika tidak ada lebih dari 100 prajurit di kota dan untuk menggantikan yang mati, dan jika tidak ada bantuan ular biru tebing merah, dia akan dikalahkan oleh Su Ling saat ini, dan tidak akan ada peluang untuk menang sama sekali. Karena Su Ling benar-benar terlalu kuat, belum lagi Su Ling memiliki seni bela diri yang kuat. Pola susunan yang baru saja ditampilkan sudah cukup untuk membunuh banyak orang kuat di alam dewa sejati. Dapat dikatakan bahwa bakat seperti itu jarang ada di dunia untuk mengolah seni bela diri, dan pola susunan pada saat yang sama. Meskipun Mei Changchuan selalu sangat bangga, dia tidak dapat menahan perasaan dingin saat ini. Dia tahu betul bahwa jika dia dibandingkan dengan Su Ling, tidak ada yang sebanding bahkan jika dia dibandingkan dengan cahaya kunang-kunang dan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hehe, dengan kekuatanku saat ini, berdiri di samping Su Ling benar-benar akan menjadi gerhana. Dia seperti bintang paling terang di malam hari, dan aku hanyalah cahaya redup kunang-kunang. Aku tidak dapat dibandingkan dengannya sekarang. Mei Changchuan tidak dapat menahan tawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ada rasa tidak berdaya di dasar matanya. Seniman bela diri dengan berbagai bakat seperti Su Ling benar-benar langka. Mei Changchuan merasa malu. Namun saat berikutnya, warna ketidakberdayaan Mei Changchuan di dasar matanya berubah menjadi ganas dan ganas. Dia tahu betul, kali ini, dia bergandengan tangan dengan banyak seniman bela diri untuk mencoba membunuh Su Ling, yang tidak diragukan lagi benar-benar membuat Su Ling marah. Semuanya, seperti yang dikatakan Su Ling sebelumnya, jika penahanan dan intersepsi ini benar-benar membuat Su Ling melarikan diri, maka Su Ling pasti akan kembali dan bahkan menghancurkan rumah penguasa kota di seluruh kota Sichuan. Tentu saja, kediaman tuan kota-kota dan takut untuk diselamatkan. Memikirkan hal ini, Mei Changchuan tiba-tiba merasa dingin dan menggigil. Ketika dia melihat Su Ling, dia tampak sedikit lebih garang. Perang hari ini, tidak peduli apapun, bahkan dengan cara apapun, akan membunuh Su Ling sepenuhnya. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. 5 penyembah, mari kita bertarung bersama. Perang hari ini tidak boleh membiarkan Su Ling pergi hidup-hidup. Mata Mei Changchuan tiba-tiba tenggelam, menatap dingin pada persembahan dari 5 kota Sichuan yang bersembunyi di kegelapan, dan berteriak. Setelah mendengar panggilan Mei Changchuan, kelima penyembah itu tercengang dan saling memandang dengan heran, tetapi mereka tetap pergi sesuai dengan kata-kata Mei Changchuan. Sebelumnya, Mei Changchuan bersumpah untuk membunuh Su Ling sendirian, tetapi saya khawatir sekarang, Mei Changchuan telah menyadari kesenjangan antara dia dan Su Ling. Dia tidak dapat membunuh Su Ling sama sekali. Sebaliknya, jika tidak ada pejuang lain yang membantu, saya khawatir Mei Changchuan akan dikalahkan dan bahkan dibunuh oleh Su Ling. Oke, ayo bunuh Su Ling. Kelima pemuja itu juga memahami situasi Mei Changchuan saat ini. Jika pada awalnya, Mei Changchuan cemburu pada Su Ling dan ingin mengambil gelar jenius seni bela diri pertama, Mei Changchuan sekarang memiliki rasa takut dan takut yang nyata terhadap Su Ling. Mei Changchuan benar-benar membuat Su Ling marah dan tidak berani membiarkan Su Ling pergi hidup-hidup. Jika tidak, selama Su Ling pergi hidup-hidup, tidak akan lama sebelum Su Ling kembali, dan seluruh rumah Chengzu di kota Sichuan akan dihancurkan oleh Su Ling. Bagi Mei Changchuan, dia tidak punya pilihan. Dia harus memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini dan secara paksa membunuh Su Ling di sini ketika Su Ling terluka oleh ular biru cibi dan banyak seniman bela diri lainnya. Membiarkan Su Ling pergi sama saja dengan membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan bunuh diri. Sesaat kemudian, gelombang darah metode binatang ular biru tebing merah berhenti melonjak. Selama periode ini, saya tidak tahu berapa banyak sisik tajam yang mengenai daging dan darah Su Ling. Tetapi Su Ling berdiri diam, menunggu hujan sisik ular berhenti.